Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Apriani dan teman saya Rofiki. Kami dari kelompok 13 kelas 03 SMJP 029. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah. Sebelumnya, apa itu kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya atau negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang ditercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, manfaat kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir, kurva IS, alat analisis kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Menurut Jamli, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup pengubahan besarnya pajak atau TX atau pengeluaran pemerintah atau G atau perubahan besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama. Menurut Nanga, menyatakan bahwa kebijakan fiskal atau fiskal policy atau disebut juga kebijakan anggaran atau budgetary policy adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah atau G atau pajak atau T yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mempengaruhi kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Kontraksional GAP adalah kondisi di saat output potensial 1 atau YF lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual atau Y1. Tingginya tingkat pengangguran merupakan ciri pada saat terjadi kontraksional GAP atau U aktual lebih besar dari U alamiah. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara atau G dan menaikkan tingkat pajak atau T. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Kebijakan pemerintah ini bagaimana pemasukan kepada negara lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilakukan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Pada saat munculnya expansionary GAP. Expansionary GAP adalah suatu kondisi di mana output potensial atau YF lebih kecil dibandingkan dengan output aktual atau Y1. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiahnya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bertujuan agar pendapatan nasional real terus naik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional real potensialnya, yaitu laju pertumbuhan yang selaras dengan perubahan teknologi dan perubahan jumlah faktor produksi dengan tetap dipertahankannya kestabilan harga-harga umum. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja melalui kegiatan negara dalam bentuk pengeluaran untuk barang, jasa, dan proyek. Yang kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan harga terendah dan tertinggi dari suatu komoditas. Yang ketiga, mendorong investasi melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Yang keempat, menetapkan pedoman untuk menerapkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah krisis global melalui subsidi, menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan mengendalikan pengeluaran pemerintah.
Yang terakhir, distribusi pendapatan nasional untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memperkenalkan tarif pajak progresif. Selanjutnya, manfaat kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengaruh konsumsi pemerintah atau G, jumlah transfer pemerintah atau TR, dan jumlah pajak atau TX yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau Y, dan tingkat kesempatan kerja. Yang kedua, untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan penentuan harga. Instrumen kebijakan fiskal. Sebenarnya, instrumen kebijakan fiskal sulit didefinisi karena sifatnya sangat relatif. Namun secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal, yaitu perpajakan, pengeluaran, utang publik, dan anggaran. Kurva is alat analisis kebijakan fiskal. Kurva is merupakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva is juga menyatakan investasi dan tabungan. Dalam sistem ekonomi tertutup, identitas output agregat merupakan penjumlahan konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan, dan konsumsi pemerintah, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G dengan Y sama dengan output real agregat. C sama dengan konsumsi real rumah tangga, I sama dengan konsumsi real perusahaan, dan G sama dengan konsumsi real pemerintah. Fungsi konsumsi real rumah tangga dan konsumsi real perusahaan masing-masing adalah C sama dengan C buka kurung Y minus T tutup kurung R, di mana Y dikurangin T sama dengan pendapatan disposable real dan R sama dengan tingkat bunga nominal. Kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Ketiga, tujuan kebijakan moneter. Keempat, instrumen kebijakan moneter. Dan yang terakhir, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam perekonomian, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output. Keseimbangan kebijakan moneter bisa dijelaskan sebagai proses pengelola stok uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan laju inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter juga menjelaskan dalam upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro dan kondisi yang lebih baik melalui mengatur jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan keuangan
dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disediakan untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Beberapa instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain: yang pertama, open market operation, kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Dan yang kedua, kebijakan diskonto, merupakan instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Dan yang ketiga, kebijakan cadangan kas, merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Dan yang keempat, kebijakan kredit ketat, merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu compatible, collateral, capital, and condition of economy. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawas jumlah uang yang beredar. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sering dianggap sama, padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Meski keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan stabilitas ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.